Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika Dia menolong kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita terus belajar saudara, karena saya percaya setiap kita saat ini ada dalam situasi dan keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, pada hari ini ada begitu banyak permohonan doa, ada begitu banyak pergumulan anak-anak Tuhan, di mana mereka punya pergumulan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya saudara juga saat ini adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada kondisi, ada keadaan yang sedang saudara alami secara pribadi, di mana di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita, seberapa sulit dan seberapa berat pun itu, ketahuilah bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memulihkan saudara. Saat ini serahkan hidup saudara kepada Tuhan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidup saudara, dan harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya rindu satu saat saudara akan menceritakan kesaksian saudara, bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan, sehingga melalui kesaksian saudara anak-anak Tuhan yang lain juga akan dibangkitkan imannya, dan mereka juga akan merindukan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya semuanya kita, setiap saudara yang mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara akan mengalami dan saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah Mazmur pasal 37, mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara sistematis, secara objektif, supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum kita akan beristirahat bersama saudara. Mazmur 37 mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya,
maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai dan akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, Mazmur ini adalah Mazmur Daud, dan Daud menegaskan, menceritakan apa yang menjadi pengalaman di dalam kehidupannya, di mana dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan meluputkan dia. Kita lihat, saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Bukti Tuhan menolong dia. Di ayat 40, Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Daud menjelaskan bahwa dia mengalami pertolongan. Dia mengalami keluputan daripada Tuhan. Dia menggambarkan bahwa orang-orang benar diselamatkan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka. Waktu kesesakan, Tuhan menolong mereka. Sebenarnya yang mau digambarkan Daud ini adalah pengalaman hidupnya, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud yaitu Tuhan menyelamatkan dia, di mana Daud seringkali menghadapi tantangan dari musuh, ancaman dari musuh. Tetapi dari tantangan itu, dari ancaman itu, Tuhan menyelamatkan Daud. Lalu kemudian ayat 39 itu juga dikatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Daud juga mengalami bahwa Tuhan melindungi dia pada saat-saat Daud mengalami kesesakan dalam hidupnya. Ayat 40 Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang-orang fasik yang berniat jahat, tetapi Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan dia. Tuhan meluputkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang fasik yang berniat jahat. Bahkan dikatakan, dan menyelamatkan mereka. Tuhan memberi keselamatan. Ada begitu banyak hal yang dijelaskan oleh Daud di sini, saudara. Apa yang dia alami ketika Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi pada saat kesesakan. Itu yang dikerjakan Tuhan. Bahkan di ayat 34 di sana juga ada dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya kehidupan orang itu juga akan diangkat. Kehidupan orang yang ditolong oleh Tuhan, kehidupannya akan diangkat dan dia menjadi pewaris negeri. Artinya hidupnya juga diberkati. Itu yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pertolongannya. Hari ini, saudara, Tuhan yang sama akan mengerjakan hal yang sama kepada saya dan saudara. Sama seperti apa yang dia lakukan kepada Daud, demikian juga dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Tuhan yang sama yang menyelamatkan Daud, Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan saudara dari segala tantangan, masalah, persoalan, problem yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia berada dalam kesesakan, oleh karena musuh-musuh hendak menghimpit dia, hendak menyerang dia,
hendak mencelakakan dia. Tuhan yang sama yang melindungi Daud, Tuhan yang sama juga akan melindungi saya dan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara juga terhimpit oleh masalah. Masalah menyerang saudara dari berbagai sisi saudara. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Akhirnya masalah itu tindih menindih dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia terhimpit, saat dia ada dalam kesesakan, Tuhan yang sama juga pasti akan melindungi kita. Dia akan menolong dan meluputkan. Meluputkan artinya saudara, membebaskan, menghindarkan. Daud dalam situasinya pada waktu itu seringkali dia menghadapi bahaya saudara. Seringkali Daud ingin dibunuh oleh Saul misalnya. Dan kemudian ada begitu banyak musuh-musuh Daud juga. Tapi dalam semuanya dan dari semuanya itu, Daud menegaskan bahwa Tuhan meluputkan dia. Bahkan Tuhan mengangkat kehidupannya. Tadi dia berkata dia 34 saudara. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya Tuhan memberkati. Tuhan mengangkat kehidupan. Termasuk Daud dan termasuk saya dan saudara. Dan terbukti dalam kehidupan Daud saudara, bahwa dari seorang penggembala dia diangkat menjadi seorang raja. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Hari ini saudara bisa dianggap kecil, saudara tidak dinilai, saudara tidak dianggap. Tetapi jika Allah yang mengangkat kehidupan kita saudara, segala perkara bisa jadi. Jika Allah mengangkat kehidupan kita, segala perkara bisa berubah. Segala perkara Allah sanggup kerjakan jika Dia yang mengangkat kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sadarilah bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup saudara. Yakinkan diri saudara bahwa Tuhan berkuasa dan Dia sanggup menolong saudara. Dia pasti akan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara, sama seperti Dia menolong Daud. Dia akan menolong kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Kita akan lihat bersama apa yang dikerjakan oleh Daud sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 34. Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Tadi dia berkata, maka di Tuhan itu akan menjadi pertolongan bagi mereka. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang menantikan Tuhan. Termasuk Daud, dia menantikan Tuhan sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya dan saudara juga hari ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita jika kita menantikan Tuhan. Kalau berbicara tentang penantian, saudara, itu berhubungan dengan waktu. Seringkali memang dalam pengiringan kita akan Tuhan, masalah terbesar kita adalah masalah waktu. Kita punya keinginan masalah waktu. Kalau boleh Tuhan menolong kita saat ini juga. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini yang semuanya serba instan saudara. Kita mau semuanya serba kilat. Tetapi sekian lama saya mengikut Tuhan, saya belajar saudara bahwa bagi Tuhan hasil tidak terlalu penting. Atau mujizat, atau kesuksesan, atau keberhasilan yang kita alami, raihan atau pencapaian kita, bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Bagi Tuhan yang penting adalah prosesnya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap setia menjalani prosesnya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, contohnya seperti Nuh, saudara. Nuh mempersiapkan bahtera itu begitu lama. Sambil Nuh juga menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang akan terjadi. Sambil orang-orang bertanya, kenapa engkau membuat bahtera? Nuh kemudian menjelaskan kepada mereka. Tetapi sekian lama tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh, saudara. Tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh. Tidak ada hasil sepertinya.
Tetapi alangkah luar biasanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi Nuh. Kenapa saudara? Karena Nuh adalah orang yang tetap setia, sekalipun tidak ada orang yang mau percaya kepada dia, tapi dia tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tetap nantikan Tuhan. Sekalipun sekian waktu lamanya, apa yang dijanjikan Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu belum terjadi, tetapi dia tetap setia menantikan Tuhan. Nah saudara, tantangan terbesar kita, tantangan terbesar saya dan saudara adalah bagaimana kita setia menantikan Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan campur tangan. Kalau kita setia menantikan, Tuhan pasti akan mewujudkan, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Sekalipun ada proses yang harus kita jalani, mari kita bertahan dalam prosesnya, saudara. Tetap nantikan Tuhan. Sekali lagi, seperti sering kali saya menjelaskan kepada saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun waktu itu kadang-kadang kita tidak sabar, sekalipun waktu itu kadang-kadang terlalu lama bagi kita, sekalipun prosesnya kadang-kadang terlalu lama bagi kita, tetapi sekali lagi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena selalu saya menegaskan bahwa Tuhan yang merencanakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 minggu lagi, Dia tahu 1 bulan lagi, Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu bahkan seluruh kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita sampai kekekalan. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu, maka apapun yang Dia rencanakan itu berdasarkan pengetahuannya. Artinya saudara, kalau hari ini saudara punya anak, dan kalau saudara tahu apa yang terbaik bagi anak saudara ke depan, maka saudara akan lakukan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu melakukan dan memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya saudara, Tuhan tahu masa depan, dan atas pengetahuannya itu Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu masa depan kita. Dia sudah tahu sekalipun kita belum menjalani. Itu sebabnya Dia sudah rancangkan, Dia sudah atur, dan Dia sudah persiapkan yang terbaik bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sanggup dan tetap setia menanti atau tidak. Kalau kita tetap setia menantikan Tuhan, sampai saatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sekalipun mungkin saudara merasa sudah sekian lama, tetaplah nantikan Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah bergumul sekian lama dan belum juga terwujud di hadapan saudara. Tetaplah nantikan Tuhan. Jangan putus asa. Nantikan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap saudara. Itu yang pertama, saudara. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Nantikan Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan masih di ayat 34, saudara. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Dalam kita menjalani proses yang Tuhan izinkan kita hadapi, mari tetap kita ikuti jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalannya, jangan keluar dari kebenarannya, jangan keluar dari kehendaknya. Tetaplah ikuti jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketika kita tetap mengikuti jalannya, kita akan sampai di tempat di mana di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, seberat apapun saudara hadapi saat ini. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, sesulit apapun saudara alami saat ini. Kalau misalnya saudara sakit parah, berdoalah untuk kesembuhan saudara. Lalu kemudian silakan berobat ke rumah sakit sambil saudara berdoa. Tetapi jangan pernah pergi ke dukun atau kepada paranormal untuk saudara berobat, saudara. Itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan,
Mari analisa apa yang menjadi masalah saudara, apa penyebabnya dan apa solusinya, sambil kita berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan solusi bagi kita. Tapi dalam semua proses itu mari kita tetap jalani jalan Tuhan. Karena kalau kita keluar dari jalan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongannya itu hanya Dia lakukan di jalannya. Allah tidak bisa menentang dirinya sendiri, saudara. Allah tidak bisa melakukan satu kesalahan. Karena Dia adalah Allah yang tidak mungkin salah. Artinya kalau kita keluar dari jalannya, Dia tidak akan mungkin menolong kita. Karena Dia tidak bisa menentang dirinya sendiri. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mari kita terus hidup di jalannya. Kalau hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mengalami kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam semuanya itu pun saudara masih tetap membutuhkan pertolongan Tuhan karena kita manusia terbatas. Tanpa pertolongan Tuhan hidup kita akan binasa. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Detik ini juga hidup kita bisa hancur, bisa binasa ketika Tuhan tidak menolong kita. Artinya saat saudara mengalami berkat Tuhan pun, di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan? Tetap jalani dan ikuti jalannya. Karena begitu banyak orang yang setelah dia berhasil kemudian hidupnya hancur berantakan, saudara. Kenapa? Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Karena dia menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya hancur. Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Saya banyak menemukan, saudara, orang-orang yang dulu susah, hidupnya menderita, tapi kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi saat diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh menyedihkan, saudara. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Bahkan berkat Tuhan itu juga yang dipakainya untuk menjauh dari Tuhan. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya saat ini, supaya saya dan saudara, kita tetap mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, baik susah maupun senang di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengalami dan mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Seberapa sulit itu, seberapa berat pun itu, saudara, prosesnya, mari kita tetap jalani. Pada akhirnya kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita belajar banyak dari kehidupan Ayub, di mana dalam proses yang dia alami, saudara, sekalipun begitu berat, sampai istrinya sendiri sudah keluar dari jalur, sampai istrinya sendiri tidak mau lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, tapi Ayub tetap berjalan di jalan itu, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sekalipun sangat berat. Semua harta bendanya habis, anak-anaknya juga mati semua, istrinya mengkhianati dan meninggalkan dia, kemudian dia juga kena sakit parah. Wow, itu satu kondisi yang begitu sulit. Dan tidak hanya itu, saudara, dia punya sahabat-sahabat yang seharusnya bisa menguatkan dia. Sahabat-sahabatnya pun menuduh dia, menyalahkan dia. Bayangkan betapa sulitnya keadaan yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu, saudara. Tetapi ketika Ayub terus dan terus bertahan, dia tetap berjalan di jalannya Tuhan, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan kembali. Wow, dahsyat, saudara, pemulihan Tuhan. Kita juga bisa melihat proses yang dialami oleh Yusuf misalnya, di mana diawali ada abang-abangnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi dia, yang seharusnya menjagai dia, melindungi dia. Malah abang-abangnya memasukkan dia ke dalam sumur. Dan ketika mereka tidak merasa untung kalau dia hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya dia dijual. Dan itu yang pertama. Dan selanjutnya, saudara, akhirnya dia masuk di rumah Potifar. Dia bekerja, dia lakukan yang terbaik, dia usahakan yang terbaik. Tapi kemudian istri Potifar memfitnah dia. Dan akhirnya, singkat cerita, sekalipun dia difitnah, artinya tidak ada kesalahan yang dia lakukan,
Dia tetap di penjara, masuklah dia di penjara. Di penjara pun dia lakukan yang terbaik, dan seterusnya saudara, sampai akhirnya dia menjadi kepercayaan kepala penjara, dan singkat cerita dari dalam penjara masuk ke dalam istana. Ketika sudah tiba waktu Tuhan, akhirnya Daud harus masuk ke istana dengan caranya Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau sudah tiba waktunya, kita melihat dalam Alkitab bahwa pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan kepada mereka ketika mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan. Saudara ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis? Bayangkan saudara, mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah pelayan. Bahkan mereka dua-dua suami istri berasal dari keturunan imam saudara. Tetapi namun demikian mereka punya masalah. Sampai di masa tua mereka tidak dikaruniai keturunan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sekalipun demikian, firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup seturut firman Tuhan. Wow. Artinya sekalipun mereka punya masalah, sekalipun pergumulan mereka belum dijawab, kerinduan mereka belum dijawab, tetapi bagaimana mereka tetap saling menguatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka lulus dan dikaruniakanlah Yohanes Pembaptis di tengah keluarga mereka. Tapi yang kita lihat saudara, bagaimana sehingga doa mereka dijawab dan mujizat terjadi, adalah ketika mereka tetap bertahan hidup dalam kebenaran, sekalipun mereka melihat bahwa belum ada jawaban dari Tuhan, tapi mereka tetap hidup dan melangkah di dalam kebenaran. Kalau kita tetap melangkah dalam kebenaran, percayalah saudara, kita akan sampai kepada pertolongan Tuhan di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa? Karena ketika kita tetap berjalan di jalan kebenaran, kita sedang berjalan di jalan Tuhan, dan di sana di depan Allah sudah mempersiapkan segalanya. Lalu kemudian selanjutnya saudara, apa yang dilakukan oleh Daud untuk kita terapkan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat 37 di sana dicatat, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, di sini dikatakan ada jaminan masa depan yang lebih baik. Masa depan yang cerah, masa depan yang baik dijamin oleh Tuhan saudara. Dan jaminan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang hidup dalam ketulusan. Karena dikatakan perhatikanlah orang yang hidup tulus dan lihatlah kepada orang yang hidup jujur. Jadi orang yang akan mengalami masa depan yang baik, mengalami jaminan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam ketulusan, orang yang hidup dalam kejujuran. Hidup benar, hidup jujur. Nah, itu juga yang sudah langka di zaman ini saudara. Orang-orang jujur. Orang yang kelihatan baik banyak, tapi orang yang benar-benar jujur itu yang sulit menemukan saudara. Benar-benar jujur. Orang-orang yang tulus itu sudah sulit ditemukan. Tetapi orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Itu firman Allah mencatat saudara. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Tetaplah hidup di dalam kejujuran. Tetaplah hidup di dalam ketulusan. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetap hidup tulus dan tetap hidup jujur dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara, jujur di zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk hidup dalam kejujuran. Sulit bagi kita untuk hidup dalam ketulusan. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak hal yang sebenarnya salah. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya melanggar. Tetapi saudara, sudah dianggap benar karena sudah biasa.
Dalam semua bidang kehidupan begitu, saudara. Selalu saja ada hal-hal yang sudah dianggap benar padahal itu salah besar. Nah, saya dan saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, bukan kita menjalani hidup kita berdasarkan apa yang baik dalam pemandangan mata, tetapi kita benar-benar hidup dalam ketulusan, bukan hanya baik menurut orang, bukan hanya baik menurut penilaian dunia, tetapi benar-benar kita hidup dalam ketulusan, kita hidup di dalam kejujuran. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, kita akan menemukan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya pertahankanlah hidup dalam kebenaran, bertahanlah hidup dalam kejujuran. Sekalipun tidak gampang, sekalipun terkadang harus ada harga yang harus dibayar, tapi tetaplah hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Karena kepada orang jujur, kepada orang tulus, Allah akan menyatakan pertolongannya. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hiduplah dalam ketulusan, hiduplah di dalam kejujuran. Kemudian selanjutnya, saudara, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Hal ketiga yang harus dilakukan, yang harus saya dan saudara lakukan untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan adalah berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepadanya. Dialah tempat perlindungan kita, saudara. Dan kalau Tuhan yang melindungi kita, apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Allah melindungi kita sama seperti Dia melindungi Daud dan meluputkan Daud dari segala niat-niat jahat. Ada begitu banyak musuh Daud, ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan Daud, karena Daud seringkali terlihat bahwa dia menjadi pahlawan yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya itu juga di sisi lain menjadi ancaman. Orang-orang seringkali ingin membinasakan dia. Bahkan Saul sendiri yang seharusnya menjagai dia, Saul sendiri yang seharusnya melindungi dia, malah Saul pun ingin membunuh dia, karena Saul iri hati kepada Daud. Karena rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Saul ini begitu iri hati, begitu marah ketika mendengarkan nyanyian itu dari masyarakatnya, sehingga dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi berkali-kali itu juga Tuhan luputkan. Tuhan luputkan dan Tuhan bebaskan. Kenapa, saudara? Karena Daud berlindung kepada Tuhan. Hari ini, saudara, Tuhanlah perlindungan bagi kita. Dia yang meluputkan kita. Mungkin hari ini hidup saudara dihimpit oleh karena masalah, oleh karena persoalan, bahkan dihimpit oleh orang-orang yang berniat jahat dan ingin mencelakakan kehidupan saudara. Dengar, mari kita belajar berlindung kepada Tuhan. Karena ketika kita berlindung kepada Dia, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya, saudara, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saya. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan adalah pertolongan dan Tuhan yang meluputkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong umat-umatnya? Tadi kita lihat bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi umat-umatnya dari kesesakan. Itu yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara dan bagi setiap umat-umatnya. Dia selamatkan, Dia luputkan, Dia lindungi kita. Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita, dan Dia tahu bagaimana melindungi kita, bagaimana meluputkan kita, saudara.
Dan bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, bagaimana supaya kita diluputkan oleh Tuhan. Tadi sudah dikatakan saudara bahwa kita harus menantikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Karena orang yang akan mengalami campur tangan Tuhan adalah orang yang dekat kepada Dia, yang menantikan Dia dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dikatakan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang tetap mengikuti jalan Tuhan, orang yang tetap melangkah di jalannya Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sudah keluar dari jalan Tuhan, saudara merasa bahwa saudara sudah tersesat dan saudara sudah jauh dari Tuhan, dengar saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari tetaplah berjalan di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Karena akan tiba waktunya saudara terlambat dan saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selagi masih ada waktu, nantikan Tuhan dan ikuti terus jalan Tuhan. Melangkah terus di jalannya menuju berkat yang sudah Dia persiapkan, menuju pertolongan yang sudah Dia persiapkan. Dan tentu saja Tuhan akan melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan juga dikatakan saudara bahwa kita harus hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Itu yang ditegaskan oleh Daud. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kita berjalan dalam ketulusan, kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Bahkan orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang berlindung kepadanya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini yang saya percaya sudah meneguhkan setiap saudara. Percaya saudara bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan saudara. Bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, pertolongannya adalah bagi saudara. Saya percaya Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini mari praktekkan firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk terus mengikuti jalan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan terapkan firman Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Saya rindu saudara, satu saat saudara akan bersaksi, karena setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saudara mulai menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara menantikan pertolongan Tuhan, satu saat saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terapkan firman Tuhan, dan satu saat saksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan umat-umat-Mu, bersama dengan orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau cintai, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkaulah pertolongan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga di mana Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Di mana ketika Engkau menolong kami ya Tuhan, maka Engkau akan meluputkan, Engkau akan membebaskan, Engkau akan melindungi, Engkau akan menyelamatkan, dan Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau belajar supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami sudah belajar apa yang harus kami lakukan supaya kami mengalami pertolongan-Mu. Kami harus menantikan Engkau ya Tuhan. Kami harus berjalan di jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kami harus hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan kami harus berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi semuanya anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang dan mendukung anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya hadir bersama kami dalam doa-doa kami. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara,
Saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan
Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus, saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan.
mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong
dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami.
Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara,
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.